Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fauzia Rohma dari kelas reguler malam dengan NIM 180200043 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Dashboard Business Intelligence Visualisasi Data Akreditasi Sekolah pada SMP Negeri 1 Sembawa. Jurnal ini ditulis oleh Amro Setiowibowo dan Andri dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma dengan Jurnal Nasional Ilmu Komputer ISN-nya 27461343 Vol 2 nomor 4 yang diterbitkan pada November 2021. Untuk isi jurnal sendiri, bab pertama ada pendahuluan. Di sini saya akan jelaskan tempat studi khususnya itu ada di SMP Negeri 1 Sembawa, terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang memiliki tenaga pendidik sebanyak 61 orang, jumlah siswa laki-laki kurang lebih 419 orang, dan siswi perempuan yang kurang lebih 511 orang. Tujuan dari dashboard akreditasi sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan akreditasi yang baik. Lalu saya menyimpulkan untuk hasil dashboard sendiri terdiri dari dashboard siswa yang di dalamnya terdapat data siswa, data kelulusan, data prestasi, dan data nilai siswa. Lalu yang kedua ada dashboard guru yang terdiri dari data guru dan data monitoring hasil kinerja guru. Untuk selanjutnya ada tinjauan literatur. Di sini penulis hanya menjelaskan tentang business intelligence dan ETL. Nah, untuk business intelligence sendiri, penulis mengambil definisi menurut Krohnke dan Auer 2011. Jadi, business intelligence adalah sebuah sistem informasi yang membantu pimpinan dan para profesional dalam menganalisis kegiatan yang dilakukan saat ini ataupun di masa lalu dan membuat prediksi kejadian di masa yang akan datang. Lalu ETL sendiri kependekan dari ekstrak, transformasi, dan load. Ekstrak berarti pengambilan data dari sumber data untuk dilakukan proses ekstraksi. Transformasi adalah konversi data ke standar yang dibutuhkan. Load sendiri memasukkan data yang sudah dimodifikasi kemudian menyimpannya. Lalu lanjut ke metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri, di sini ada metode pengumpulan data, metode penelitian, dan metode pengembangan sistem BI. Kita mulai dari metode pengumpulan data pada jurnal ini yang diawali dengan tahap interview, yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung pada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap dokumentasi. Di sini peneliti mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk membuat dashboard BI. Tahap ketiga ada observasi, yaitu pengamatan dengan data yang ada, dan tahap terakhir itu studi pustaka, yaitu dengan mencari referensi dari buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pembuatan dashboard BI. Lalu setelah pengumpulan data, kita lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini menggunakan metode tindakan atau action research yang dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu melakukan diagnosa, membuat rencana tindakan, melakukan tindakan, melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah pembelajaran. Kemudian metode pengembangan sistem BI yang dipakai pada jurnal ini adalah analisis roadmap. Nah, analisis roadmap untuk pengembangan sistem BI sendiri terdiri dari fase justification yang membahas tentang gambaran besar bagaimana business intelligence akan dibangun. Fase kedua yaitu planning, artinya melakukan perencanaan proyek serta melakukan evaluasi terhadap infrastruktur yang dipunya saat ini. Fase ketiga itu business analysis, yaitu melakukan analisa dan bisnis yang berjalan mengenai apa saja yang harus didukung oleh business intelligence yang akan dibuat dan membuat rancangannya. Lalu fase keempat adalah desain, yaitu membangun business intelligence berdasarkan apa yang telah dirancang pada tahap 3.
Lalu fase kelima yaitu construction merupakan tahap untuk melakukan persiapan implementasi business intelligence, termasuk salah satu tahapnya adalah migrasi data. Lalu yang terakhir biasanya dilakukan tahap deployment, yaitu tahap di mana business intelligence digunakan oleh pengguna. Lalu setelah itu bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini peneliti melakukan proses membangun sistem akreditasi pada SMPN 1 Sembawa menggunakan software SQL Server Management Studio dan SQL Server Development dengan mengambil sumber data dari Excel. Setelah itu melakukan proses pembuatan dashboard dengan menggunakan tools Power BI sesuai dengan kebutuhan yang pihak sekolah perlukan. Kemudian kita lanjut ke perancangan alur data. Nah, di sini pada tahap ETL dimensi penunjang akreditasi sekolah dilihat dari struktur flow yang sebelah kiri. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama itu ada data Excel yang terdiri dari data siswa, data kelulusan, data guru, data prestasi siswa berdasarkan prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian dilanjutkan proses yang kedua itu menggunakan SQL Server Management Studio yang berguna untuk mengelola data yang masih dalam bentuk data mentah terdiri dari 265 rows. Di sini dilakukan proses data conversion untuk mengkonversikan data yang dibutuhkan ke dalam database pada flow dinamakan conditional split. Setelah proses selesai, maka proses selanjutnya melakukan proses sorting data yang berguna untuk memilih data yang bernilai not null sejumlah 132 rows dan yang null sejumlah 133 rows. Selanjutnya setelah selesai semua dilakukan proses oleh DB destination. Nah, di sini berguna untuk memasukkan data yang sebelumnya sudah diolah sesuai kebutuhan ke dalam database yang ada. Lalu lanjut ke sebelah kanan, ini proses ETL fact tabel penunjang akreditasi sekolah. Nah, untuk tabel fact ini yang pertama itu sama, ada data Excel terdiri dari data dimensi siswa, dimensi guru, dimensi prestasi, dan dimensi kelulusan, di mana data tersebut digabungkan menjadi satu data tabel fact data. Lalu dimensi tersebut hanya diambil primary key-nya saja masing-masing dimensi dan disimpan menjadi sebuah tabel dengan nama fact table. Kemudian dilakukan proses penambahan penambahan oleh DB destination. Nah, setelah dilakukan penambahan oleh DB destination, proses ETL di SQL Server dilanjutkan dengan memasukkan data menggunakan software Power BI. Nah, diawali dengan dashboard guru. Setelah itu saya jelaskan mengenai pembuatan dashboardnya. Yang pertama itu ada dashboard guru. Di dalamnya memberikan informasi mengenai guru, baik jenis kepegawaian, jenis kelamin, mata pelajaran yang diajar, golongan guru, nilai rata-rata siswa yang diajar guru berdasarkan mata pelajaran. Grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini menggunakan software Power BI. Lalu yang kedua ada dashboard kelulusan. Dashboard kelulusan sendiri di sini diambil dari data jenis kelamin siswa, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan dapat melihat informasi kelulusan berdasarkan tahun lulus siswa untuk membandingkan apakah ada kenaikan siswa yang lulus atau sebaliknya terjadi penurunan. Dan yang terakhir itu ada dashboard prestasi siswa yang berisi prestasi yang pernah diraih oleh siswa SMP Negeri 1 Sembawa baik akademik maupun non-akademik, dan dilihat dari prestasi per tahun apakah ada kenaikan atau penurunan.
Lalu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menghasilkan dashboard monitoring untuk menunjang akreditasi pada SMP Negeri 1 Sembawa dengan menggunakan teknologi Business Intelligence. Yang kedua, dashboard intelligence ini menyediakan informasi secara rinci mengenai proses untuk menunjang akreditasi pada SMP Negeri 1 Sembawa. Lalu yang ketiga, dashboard yang dihasilkan pada penelitian ini ialah dashboard prestasi siswa berdasarkan dashboard tingkatan prestasi, dashboard prestasi siswa berdasarkan tahun prestasi, dan dashboard kelulusan siswa berdasarkan dashboard tahun lulus siswa. Lalu kesimpulan pribadi dari saya, secara keseluruhan jurnal ini sudah baik dan banyak menambah pengetahuan saya mengenai pembuatan dashboard business intelligence. Saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa penerapan business intelligence ini diperlukan untuk membantu mengambil keputusan secara lebih baik, di mana sistem dan aplikasi BI ini dapat mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik itu data operasional, data transaksional, ataupun data lainnya ke dalam bentuk pengetahuan, dan dapat menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Salah satu contohnya dalam pembuatan dashboard akreditasi pada SMPN 1 Sembawa ini. Namun di balik itu semua ada sedikit kekurangan jurnal yang dapat saya review dan saya sampaikan. Di antaranya, untuk yang pertama, hasil dashboard yang dijelaskan di awal penelitian dengan penarikan kesimpulan menurut saya itu tidak sesuai. Jadi di awal itu dijelaskan penulis akan membuat dashboard mengenai data kelulusan siswa, pencapaian nilai siswa, dan monitoring guru. Tetapi pada kesimpulan akhir yang disebutkan hanya dashboard prestasi dan kelulusan, lalu dashboard guru tidak ada. Lalu yang kedua, pada hasil dan pembahasan kurang lengkap, tidak dijelaskan proses tahap Business Intelligence Roadmap itu sendiri dari fase awal hingga akhir. Hanya ditampilkan proses perancangan ETL SQL Server dan hasil capture dashboardnya saja. Di metode penelitian pun tahapan roadmap-nya tidak dijelaskan detail, hanya menyebutkan fase-fasenya saja. Jika orang tidak tahu pengertiannya, seseorang itu akan kurang informasi dari jurnal ini. Lalu yang ketiga, ada dari segi penulisan jurnal, banyak penulisan yang typo atau salah penulisan. Ini berikut beberapa capture yang dapat saya tampilkan. Salah satunya untuk judul sendiri udah typo, harusnya visualisasi, dia nulisnya visualisasi. Lalu untuk bagian ini, penulisan SMP Negeri 1 Sembawa, penulisan huruf kapital dan huruf kecilnya tidak diperhatikan. Lalu untuk penulisan Business Intelligence, penulisannya salah. Lalu untuk spasinya seperti ini, itu juga ada salah penulisan. Dan ada beberapa kata bahasa Inggris yang tidak dimiringkan kata-katanya. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan. Manusia memang tidak luput dari kesalahan, saya pun juga seperti itu, tidak luput dari kesalahan. Di sini saya mereview dengan kemampuan saya, sebisa saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.